Kalau dari sahabat siaga sendiri, ada nggak sih memang yang menjadi hambatan untuk menuju jenjang pernikahan itu karena salah satunya adalah karena trauma itu sendiri. Atau mungkin sahabat siaga punya teman atau orang terdekat yang ternyata relate loh sama materi hari ini kayak gitu. Kira-kira siapa nih? Boleh dong di-share? Rama itu pernah pernah mendengar, jadi dari circle yang Rama punya gitu, ada teman yang dia itu ada trauma untuk menikah, ya, trauma untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena dia istilahnya kayak diselingkuhi gitu ya, diselingkuhi sama pacarnya saat itu gitu ya. Jadi istilahnya kurang percaya sama laki-laki gitu ya untuk menuju ke jenjang pernikahan itu akhirnya sulit. Jadi dia sampai alhamdulillah sekarang sih sudah menikah ya. Jadi dia itu perlahan-lahan memperbaiki trauma itu gitu. Jadi di sini sahabat siaga itu penting banget ya, terkait trauma itu betul kita lepaskan dulu sebelum menuju ke jenjang pernikahan, karena pasti akan berdampak pada relationship di pernikahan nanti, di hubungan saat kita rumah tangga gitu ya. Nah, itu pasti akan berpengaruh sedikit maupun banyak. Oke, gitu ya. Ayo, yang lain yang baru gabung sahabat siaga, ini Rama mau mengingatkan bahwa di sini Rama sebagai moderator mau mengingatkan untuk sahabat siaga yang belum gabung di grup Sobat Siaga Academy, langsung gabung ya di sana, karena nanti informasi yang lebih cepat akan di-share di grup di sana, termasuk untuk materi gitu ya, untuk file materinya. Kalau misalkan pematerinya bersedia untuk share gitu ya, sukarela untuk men-share, kita akan share ulang ke grup tersebut, dan juga untuk rekamannya akan kita share juga di situ ya. Jadi jangan sampai sahabat siaga nggak gabung di grup Sobat Siaga Academy, harus gabung gitu ya. Dan sahabat siaga yang lain gitu ya, untuk teman-temannya, untuk orang-orang terdekatnya, kalau misalkan belum gabung di grup, itu bisa langsung aja diajak untuk gabung di grup, untuk langsung gabung dengan cara klik link gitu ya, link untuk gabung di grup, langsung otomatis bisa gabung di grup seperti itu ya, gratis, nggak ada biaya apapun ya. Sahabat siaga boleh gabung di situ ya. Oke, kenapa? Karena di sini Siaga Academy itu punya misi yang sangat besar gitu ya, yang mana kita itu ingin membangun keluarga yang samawa, jutaan pasang keluarga samawa kayak gitu, jutaan pasangan untuk bisa menjadi keluarga yang samawa. Jadi di sini sahabat siaga kalau misalkan ingin mendapatkan pahala jariahnya juga, bisa juga ini ajak teman-temannya gitu ya, orang-orang terdekatnya untuk gabung di grup, karena nanti di situ sahabat siaga bisa banyak belajar gitu ya. Nah itu. Terus nanti di sini untuk Rama juga mengimbau untuk semua sobat siaga jangan sampai kelewatan gitu ya untuk belajar di kelas Siaga Academy setiap Selasa di jam 7 malam seperti itu. Karena kalau ngomongin soal belajar gitu ya, untuk mendapatkan ilmu, untuk bekal dalam berkeluarga itu pastinya sangat banyak, dan kita butuh terus menerus belajar gitu ya, jangan sampai terputus. Jadi kalau bisa setiap Selasa sahabat siaga itu harus ikutan gitu ya. Nah itu gitu, jadi kosongkan kelas atau kosongkan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu baru. Nanti di situ akal kita bisa memproses dan juga menerima ilmu-ilmu baru. Nah begitu ya. Nah oke. Nah karena sahabat siaga yang lain nggak mau kenalan gitu ya, nggak apa-apa, sahabat siaga bisa langsung aja ganti username-nya, nama panggilan, terus asalnya dari mana gitu ya. Dan di sini sebelum dimulai seperti biasa Rama menyampaikan untuk yang pertama, sahabat siaga kita himbau untuk mengikuti materi ya dari awal sampai akhir, karena nanti untuk sesi tanya jawab akan ada di sesi akhir.
Jadi kalau misalkan sahabat siaga, halo, ada Manda dari Cinere ya hadir, keren banget. Salam kenal buat Manda, sehat selalu buat Manda gitu ya dan keluarga ya. Nah, Rama lanjutkan lagi. Jadi sahabat siaga yang pertama kita imbau untuk ikut dari awal sampai akhir karena nanti di sesi akhir akan ada yang namanya Q&A, tanya jawab ya. Kalau sahabat siaga ada pertanyaan, yang kedua aturannya adalah sahabat siaga sampaikan dulu langsung lewat kolom chat. Nah, nanti kalau di sesi akhir sahabat siaga, wah nggak mau kalau kolom chat lamaan ngetiknya gitu ya. Nanti boleh banget Rama akan persilakan untuk membuka mic-nya dan langsung menyampaikan pertanyaannya ke pemateri seperti itu. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, langsung aja di sini Rama imbau untuk sobat siaga menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat materinya pada malam hari ini. Karena sekali lagi Rama nggak bosen-bosennya untuk mengingatkan kalau ngomongin soal ilmu harus diikat dengan tulisan. Karena kalau hanya sekedar didengarkan saja, itu bisa jadi akan hilang gitu ya. Nggak akan kita ukir gitu ya di dalam pikiran kita. Nah, kalau bisa ditulis gitu ya, diikat dengan tulisan. Oke, ini ada Siti Nursada dari Lakar Santri Surabaya Barat ya. Halo untuk Siti Nursada gitu ya. Selamat bergabung dan langsung saja kita coba panggil untuk Ustadz Sali Syam. Apakah sudah siap untuk bergabung? Halo? Oh, siap Mas Rama. Alhamdulillah. Ustadz Sali sudah bergabung ya. Nah, gimana sahabat siaga sudah mempersiapkan alat tulisnya? Cemilannya juga boleh disiapin, minumnya juga boleh disiapin gitu ya. Jadi biar nanti nggak warawiri gitu ya untuk cari minum ataupun cemilan dalam menemani kelas Siaga Akademi malam hari ini. Oke, karena semuanya sudah siap, Ustadz Sahli sebagai pemateri juga sudah siap. Nah, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Sahli. Silakan Ustadz Sahli. Baik, cek suara dulu Mas Rama. Mohon maaf. Sudah. Sama, ini saya sudah bisa share screen ya Mas ya? Bisa Ustadz. Ya. Oke, siap. Ustadz Sahli ini lagi di rumah? Di rumah, mohon maaf, memang agak lokal cuacanya hari ini, akhir-akhir ini kan agak gitu Mas ya. Iya. Mudah-mudahan ini ya Ustadz Sahli bisa diberikan kesehatan ya. Luar biasa loh Ustadz Sahli ini agak sedikit kurang fit tapi tersedia ya sukarela untuk mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariahnya buat Ustadz Sahli juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz Sahli juga kita doakan bersama ya sahabat siaga ya. Mudah-mudahan Ustadz Sahli segera diberikan kesehatan, cepat pulih gitu ya. Amin. Terima kasih Mas Rama, insya Allah. Amin. Amin. Baik, saya mulai dulu. Boleh, silakan. Oh ya, maaf. Belum saya buka kameranya. Nah, siap. Nah, kalau dibuka gini kan bisa kelihatan kebahagiaannya Mas Rama. Betul. Yang lain nggak tahu nih, nggak ada wajah-wajahnya, jadi saya nggak bisa menyapa. Nah, masa saya nyapa terus. Betul, sahabat siaga, silakan ya bisa open cam yang bersedia. Nggak ada masalah dengan sinyal, silakan Ustadz. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puja dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya maupun inayahnya hingga hari ini. Teman-teman semuanya, detik ini pun malam ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dan juga bersedekah ataupun yang lain lah ya. Karena banyak sekali kisah bahwa orang
ahlul kubur itu ketika mau diberikan kesempatan untuk hidup sekali saja, dia hanya yang diinginkan hanya sujud dan bersedekah. Karena begitu luar biasanya pahala sujud dan sedekah, maka ayo teman-teman semuanya yang mungkin hari ini masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, rasa syukur itu ya kita wujudkan terhadap ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Rasul Muhammad SAW, kepada para keluarga tabiin dan seluruh ulama-ulama yang mungkin berkat mereka semualah yang akhirnya kita bisa menerima manisnya iman gitu. Coba kalau tidak ada tugas-tugas para waliullah atau orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, maka saya yakin Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah sampai detik ini sudah hancur gitu loh. Tapi janji Allah juga memberikan janji bahwa agama ini akan terus ada hingga akhir zaman sebelum benar-benar menjelang hari kiamat gitu. Maka teman-teman yang hadir di sini saya berharap dan kami berdoa semoga menjadi bagian penerus risalahnya kan gitu. Baik Mas Rama, izinkan saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya teman-teman semuanya share screen-nya. Semoga Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Baik, saya nggak tahu ya teman-teman di sini ini yang peserta murni berapa Mas, selain dari teman-teman Siaga Academy ini? Banyak ya? Kurang lebih di 15. Nah, baik teman-teman semuanya, izinkan saya untuk mungkin sedikit sharing ya terkait materi hari ini. Kenapa kok kemudian materi ini yang coba saya sampaikan ketika ditanya oleh Mbak siapa ya, Shirley ya, saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Beliau menanyakan kira-kira materi tentang apa Ustaz? Materi ini saya coba sampaikan bukan berarti saya menguasai di bidang ini gitu. Ini lebih kepada keresahan saya pribadi ya teman-teman terkait banyaknya komen-komenan yang saya lihat gitu kan. Ya saya kan juga aktif di media sosial ya Mas ya. Bukan kemudian kita tidak menutup diri dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Nah, hal yang membuat saya cukup prihatin dan kemudian concern itu banyak sekali yang ya seperti itulah yang akhirnya mereka berpikir untuk kayak nggak perlu menikah deh kayak gitu itulah, kayaknya nggak perlu harus rumah tangga deh gitu, wong saya juga bisa hidup gitu dan sebagainya. Maka apa sih yang jadi masalah buat mereka gitu loh. Baik teman-teman semuanya, silakan nanti mungkin kalau ada pertanyaan di tengah jalan atau mungkin kurang jelas bisa langsung resen juga nggak apa-apa. Ini lebih banyak sesi diskusi aja Mas, karena materi yang saya siapkan baru beberapa jam yang lalu. Dan karena ini hasil perhitungan saya saja pribadi. Baik teman-teman semuanya, saya akan sedikit memulai dengan sebuah berita saja. Coba lihat berita ini. Yang kemudian ada di benaknya teman-teman membaca berita ini apa kira-kira? Coba saya pengen melihat komentator teman-teman di kolom chat. Karena komentar kita itulah yang kemudian akan representasi kita sih sebenarnya. Komen kita itu representasi kita, tapi bukan berarti mengeneralisir ya. Intinya saya banyak kemudian melihat di media sosial ataupun di berita-berita platform itu kan ada yang meninggalkan komentar lah. Yang meninggalkan komentar itu hampir ya 80% ke atas itu seperti yang saya mau sampaikan seperti ini. Coba ada yang komen, saya buka ya. Bahkan pemikiran itu disebarkan dan dibenarkan argumentasinya. Oke, iya benar Mas Habibie. Maka apa sih, ayo kita kulik alasan mendasar apa sih yang menjadikan mereka tidak ingin menikah gitu. Lah kira-kira teman-teman coba kasih komentar satu kalimat saja atau mungkin 2 kata atau 3 kata. Kalau teman-teman membaca ini, apa yang ada di benak kalian? Saya tunggu dulu, kira-kira ketika teman-teman membaca berita ini, apa yang ada di benak kalian? Silakan berkomentar, entah di kolom komentar ataukah langsung bersuara saja nggak masalah.
Udah, ini nggak ada yang komen. Oh ada. Baik, Mas Habibi, trauma dengan banyaknya kejadian seperti ini jadinya takut menikah. Oke, yang lain mungkin satu lagi yang dari akhwatnya. Habibi ini ikhwan ya. Mohon maaf. Baik, satu kalimat dari Habibi, trauma dengan banyak kejadian seperti ini jadi takut menikah. Manda nggak punya iman saat mendahulukan nafsu. Nah, oke ya teman-teman semuanya, banyak sekali ini berita hanya mungkin sekelumit saja. Ini adalah kasus yang bagi saya kurangnya agama dan jauh dari agama. Bagi saya pribadi kasus yang seperti ini itu terjadi, ya bisa jadi faktor yang sudah aku sampaikan, kurangnya agama, terlalu mendahulukan nafsu dan lain sebagainya. Yang akhirnya coba lihat kolom komentar beberapa media sosial terkait berita-berita yang seperti ini itu didominasi dengan komentar yang hampir sama kayak yang disampaikan Mas Habib, yaitu banyaknya kejadian seperti ini jadinya takut menikah. Terus ada yang bilang, sampai ada yang komentar seperti ini teman-teman, kalau kayak gini menguatkan saya untuk tidak menikah, menguatkan saya untuk tidak percaya lagi kepada laki-laki, mengingatkan saya untuk tidak lagi percaya dengan perempuan, seminar-seminar dan sebagainya. Coba pikiran-pikiran itulah yang kemudian akhirnya terus kemudian ditanam oleh teman-teman. Nggak tahu ya sebenarnya niat berita ini tuh apa, karena saya takut sekali berita-berita negatif itu memang sangat pengaruh terhadap pikiran kita yang memang nggak siap gitu loh. Coba saya lanjut lagi, hati-hati teman-teman. Karena apa? Karena semua informasi yang masuk terhadap pikiran kita itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Kenapa kok bisa seperti itu, Sat? Ya, saya lihatkan aja. Bayangkan, pikiran manusia itu ibaratnya adalah wadah, teman-teman. Maksudnya apa wadah itu? Wadah itu dia menampung. Meskipun pikiran kan abstrak ya. Pikiran itu sesuatu yang tidak material. Dia masih dalam benak yang masih angan-angan lah. Tapi ingat, pikiran itu akan terbentuk ketika dia sudah masuk ke dalam suatu bencana atau wadah. Bagi saya wadah ini adalah konstruksinya gitu. Contohnya gimana, Ustaz? Tadi Mas Rama sempat menyampaikan bahwa pikiran itu, ayo coba kita kosongkan gelasnya, kita masukkan ilmu-ilmu baru. Ya benar gitu. Maksudnya apa? Bisa jadi karena gelas kita itu terlalu penuh. Tapi saya punya konstruksi pemikirannya. Saya punya konstruksi pemikiran sendiri, Mas Rama. Kalau Mas Rama tadi bilang tuangkan gelas, ayo kosongkan gelas. Kalau bagi saya pikiran manusia itu Masya Allah. Kalau kita tahu benar-benar berapa gigabyte itu masih bisa kita tampung. Bahkan kalau kita menghafal Al-Quran yang sebanyak itu pikiran kita gitu, sejatinya pikiran kita itu hanya menggunakan tidak lebih dari berapa persen gitu, nggak ada 10%, masih 3% atau 5% gitu. Bayangkan sebesar apa. Maka konstruksi berpikir saya tidak kemudian kita kosongkan gelasnya, tapi lebih pada perbesar kapasitasnya. Ingat ya teman-teman. Jadi sayang sekali kalau ilmu itu sudah kita dapatkan kemudian kita kosongkan, karena memang gitu. Yang harusnya kita lakukan adalah coba sih perbesar kapasitas agar ilmu apapun itu bisa masuk terhadap diri kita. Tinggal kita nanti memfilternya kayak gimana. Itu ya. Itu pandangan saya itu pribadi, mohon maaf. Jadi ingat teman-teman, jadi pikiran manusia itu ibarat wadah. Dia hanya sebatas konstruksi, masih bukan material. Akan menjadi sebuah konstruksi berpikir itu ketika kita masukkan terhadap satu kerangka berpikir lah. Wah, iya benar ya tadi itu kalau suami kalau suaminya kotek kamu bunuh berarti semua laki-laki sama. Kalau sudah mengeneralisir itu, akhirnya itu yang jadi pikiran dia gitu. Maka ayo teman-teman, dan nggak salah gitu. Memang pikiran itu ibaratnya wadah, dan mohon maaf, agak sulit ketika pikiran atau gelas itu dikosongkan, itu memang agak sulit. Analogi yang saya terima itu biasanya ketika gelas itu sudah terisi kopi, kalau pengen
kita ganti dengan susu, tidak kemudian kita keluarkan kopinya, baru kita isi susu. Yang benar adalah kopinya tetap, masukkan susunya. Maksudnya ya. Jadi dia akan keluar, yang baik akan masuk, yang keluar, yang buruk itu kemungkinan dia keluar atau masih tertahan tapi masih sedikit. Jadinya kopi susu kalau dinikmati kan gitu. Enak lah. Intinya pikiran itu seperti wadah teman-teman. Jadi sebanyak apapun yang masuk itu akan menjadi wadah, dan selama itu kemudian kita yakini, kita kemudian bentuk jadi konstruksi berpikir, dari berpikir itu kemudian kita menjadikan keyakinan dan tindakan. Nah itu yang sudah jadi pikiran kita itu akan menjadi sebuah konstruksi. Kalau hanya masalah pikiran, ibarat air itu kan kalau nggak ada wadahnya ya udah air gitu saja. Air itu kalau dituangkan ke lantai ya dia basah, lama-lama kering. Tapi kalau ditaruh di wadah ya dia akan terus ada di situ. Itulah konstruksi pikiran kita. Baik. Nah, malam-malam minum sosi. Jadi dari sini ayo coba perbesar kapasitas kita, bukan kemudian mempersempit kapasitas kita. Karena Rasulullah itu Masya Allah, beliau itu adalah orang yang paling luas hatinya, paling luas maafnya, paling luas lapang dadanya dan sebagainya. Maka ayo, bisa nggak Ustaz? Pikiran itu diperbesar kapasitasnya, bisa sekali gitu. Lanjut ya. Kemudian saya tanya kira-kira, kalau kita menganggap tadi itu adalah bagian dari masalah, kok bisa seperti itu ya Ustaz? Kok tega banget ya? Kok ada ya orang kayak gitu? Kok nggak ada gimana itu? Saya tanya kira-kira, teman-teman dalam hal ini memandang masalah itu seperti apa? Apa itu masalah? Oke, masalah itu kita menganggapnya adalah sesuatu yang bagi saya ya, nanti coba teman-teman share di kolom komentar. Bagi saya masalah itu, sebagian orang dan kebanyakan orang memandang masalah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, atau sesuatu yang tidak di luar ekspektasi kita, yang tidak kita inginkan, itu jadi masalah. Tapi saya mau belajar dari kisah ibu penjual gudeg. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu ceritanya beliau. Jadi saya mau sedikit sharing saja cerita bahwa kisah ibu penjual gudeg ini lama sekali saya baca ini sebelum saya menikah, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu. Nggak tahu ini kisah masyhur atau kisah benar atau nggak tahu, tapi ambil hikmahnya. Beliau ini ketika dalam suatu forum itu ditanya oleh salah seorang presenter, ibu penjual gudeg ini, Bu, kok bisa ya jenengan ini hanya jualan gudeg, tapi anak-anaknya semua bisa jadi profesor, anak-anaknya semua ada yang jadi doktor, jadi dosen, ada sebagai pemimpin di instansi ini dan sebagainya gitu. Padahal ibu ini hanya seorang penjual gudeg, ngemperan gitu loh, ngemper di pinggir jalan, dan bukan resto loh ya. Beliau ini penjual gudeg yang di pinggir jalan lah istilahnya. Tapi Masya Allah anak-anaknya itu bisa sekolah tinggi, bergelar profesor, doktor, bahkan jadi dosen-dosen di universitas ternama gitu. Ketika ditanya itu, kira-kira Bu bisa nggak sharing terkait selama ibu kemudian menyekolahkan anak dan sebagainya, pernah nggak ibu menjumpai ada masalah gitu? Kok bisa loh anak-anaknya padahal jenengan hanya bisnisnya jualan gudeg, tapi kok bisa anak-anaknya itu sampai kemudian sekolah tinggi dan sebagainya? Ada nggak Bu? Pernah nggak Bu jenengan mengalami adanya masalah gitu? Nah yang menarik adalah ibunya penjual gudeg ini bertanya kembali kepada narasumbernya tadi, presenternya, Mas, masalah itu apa? Jadi menarik. Ketika presenternya tanya apa itu masalah, pernah dapat masalah. Malah ibunya tanya, loh masalah itu apa, Pak? Paham ya? Sampai di titik ini, presenternya juga bingung menjelaskan. Masalah itu gini loh, Bu. Jadi sempat ditegaskan lagi. Jadi masalah itu kayak gini, Bu. Bisa jadi anak ibu itu ketika sekolah itu kan butuh bayar SPP, Bu, ya. Pas bayar SPP itu tiba-tiba uang nggak ada, Bu, gitu, nggak ada uang gitu kan. Kemudian tiba-tiba harus bayar ini nggak ada gitu. Paham ya maksudnya ya?
yang disampaikan masalah itu seperti itu. Tapi ibunya menjawabnya santainya gini, oh gitu tak mas masalah itu. Tapi kalau cerita itu mas, selama saya ketika menyekolahkan anak saya, tidak ada kendala seperti itu mas. Maksudnya apa? Jadi beliau ketika anaknya waktunya bayar SPP, lah kok qadarullah dagangannya laris. Kok qadarullah pesanan hari itu lagi banyak-banyaknya. Jadi bagi ibu penjual gudeg itu sampai hidupnya di akhir mungkin di usia tuanya, beliau nggak pernah menganggap itu masalah. Maksudnya teman-teman ya. Nah, maka saya tanya lagi ke teman-teman semua, kira-kira apa itu masalah kan gitu? Apakah masalah itu yang kemudian karena tidak sesuai ekspektasi kita, atau kita yang terlalu berekspektasi? Nah, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, banyak teman-teman, orang kita itu mungkin menganggap masalah itu, wah aku pakai masalah ya mas gitu. Banyak sekali Ustaz masalahnya gitu. Aku banyak sekali Ustaz masalahnya inilah sebagainya. Nah, ayo teman-teman, coba sih kerucutkan. Sebenarnya masalah itu tidak sebesar itu kok. Kalau boleh saya generalisir, sebenarnya masalah itu muaranya cuma 3. Ya yang saya sampaikan ini. Masalah itu bukan berarti tidak ada masalah ya. Sebagian orang mungkin menganggap masalah itu masih ada. Masalah itu masih ada. Dan masalah itu yang mohon maaf, itu yang seringkali menjadikan orang itu ya tadi itu. Kenapa kok bisa trauma dan sebagainya. Tapi sebelum saya masuk ke masalah trauma dan sebagainya, saya mau selesaikan ini dulu. Karena apa? Karena kadang kita saja yang tidak sadarkan diri terhadap diri kita sendiri. Kita menganggap masalah itu banyak sekali Ustaz gitu. Padahal pikiran kita teman-teman semuanya. Tadi ibu tadi bilang sebenarnya apa sih mas masalahnya? Beliau balik tanya gitu kan. Apa sih masalah itu? Ternyata enggak, bagi beliau itu enggak ada, bukan masalah. Yang masalah itu ternyata ya bisa jadi ekspektasi kita gitu. Dan ayo coba kita mengecilkan. Sebenarnya masalah kita itu tidak lebih dari 3 ini kok. Kalau saya coba kelompokkan, rinci lagi. Masalah itu paling ya ada 3 ini saja kalau kita menganggap itu masalah. Sumbernya cuma 3 ini kok teman-teman. Kalau nggak hubungan, masalah finansial dan masalah kesehatan. Hubungan apa? Tidak adanya komunikasi yang baik, akhirnya cekcok, akhirnya setelah cekcok anaknya nggak bisa diatur gini. Padahal masalahnya di mana? Hubungan. Nggak bisa ngajak komunikasi yang baik gitu. Masalahnya apalagi karena kurangnya menganggap kurangnya uang itu, kemudian nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, akhirnya menjadikan masalah. Terus marah ke sini, marah ke situ gitu. Coba finansial gitu. Dan di Al-Quran itu juga menyampaikan bahwa orang yang terlilit hutang riba terutama itu kan hidupnya kan kacau katanya. Nah, kembali lagi finansial kan dan kesehatan. Nah, maka ayo coba jangan terlalu mengeneralisir masalah. Ibaratnya folderkan masalah itu hanya ketiga ini saja. Kalau kita sudah tahu sumbernya, maka insya Allah kita akan mudah untuk fokus menyelesaikannya. Kalau hubungan gimana? Sedikit cerita saja. Terkait hubungan ini, barusan saya dapat cerita itu ada orang dekatlah daerah sini tuh, saya diceritakan bahwa dia cerai mas, dia putus dari suaminya. Kenapa gitu? Ketika ditanya, yang mengejutkan adalah selama 17 tahun pernikahan sudah dikaruniai 2 anak, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi suami itu tidak pernah ngajak ngomong istrinya. Coba bayangkan, antum hidup satu rumah dengan keluarga terdekat gitu kan, entah ayah entah ibu, selama 17 tahun tidak ada komunikasi, bayangkan kan gitu. Nah, akhirnya kan masalahnya kan merembet kemana-mana. Tapi sebenarnya masalah itu sumbernya adalah dari hubungan itu. Hubungannya tidak baik, komunikasi yang kurang lancar, kurang saling menghormati dia. Nah, kalau itu nggak diselesaikan, maka sampai 17 tahun itu nggak selesai.
nanti saya lanjutkan gitu. Nah ini ya, jadi jangan sampai terlalu melebarkan. Oke, kita menganggap itu masalah, tapi masalah itu ada penyelesaiannya harusnya. Agar kita tidak terlalu luas memikirkan masalahnya ini itu, coba persempit. Sebenarnya masalah itu sumbernya cuma dari 3 ini kok. Coba buktikan. Cari masalah apa yang teman-teman saat ini hadapi, sumbernya kalau nggak dari 3 ini. Istilahnya atau ibaratnya itu perpaduan, kalau nggak hubungan dan finansial, atau finansial dan kesehatan, atau lain sebagainya. Pasti tidak lepas dari 3 ini. Oke, saya lanjut. Nah, yang harus kita pahami, pikiran itu terdiri dari 2 ini, teman-teman. Ya, pikiran yang menjadikan kita itu depresi, yang menjadikan kita itu trauma, itu sebenarnya ada 2, yaitu memori dan ekspektasi. Maksudnya apa? Memori itu adalah sesuatu yang sudah kita simpan, yang tadi itu kayak ada berita ini, akhirnya itu masuk ke memori kita, memori kita gitu kan. Sama ekspektasi, wah kalau nanti saya takut nggak dapat suami kayak gini gimana, akhirnya dia nggak mau nikah gitu. Ekspektasinya terlalu berlebih, ekspektasinya terlalu mengkhawatirkan masa depan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadikan saya sampaikan, itu yang kemudian akhirnya membentuk konstruksi ego kita yang menjadikan kita takut. Karena apa? Ini memori itu biasanya sangat erat terhadap penyesalan. Sedangkan kalau ekspektasi, imajinasi itu seringkali kalau kita masih berpikirnya masih belum selesai dengan diri kita sendiri, itu akan merasa takut. Jadi kalau memori itu kepada penyesalan, sedangkan kalau imajinasi atau ekspektasi itu kita rasa takut. Ya tadi kayak saya takut nanti menikah. Imajinasi saya karena sudah dari memori yang sudah masuk. Ada memori yang kita sesalkan, karena trauma itu lebih pada kejadian masa lalu yang entah itu terkait pada hubungan, terkait pada masalah fisik, masalah apa-apa, itu bisa menjadi trauma, menjadi memori. Nah yang ekspektasi tadi itu atau imajinasi menjadikan gambaran kayak tadi ada suami yang mohon maaf istrinya dan sebagainya, dan banyak berita itu, akhirnya kita merasa takut gitu. Dan kalau kita masih terjebak di pikiran-pikiran ini, ya sampai kapanpun itu yang akan membelenggu kita. Apa ya istilahnya? Masalah itu sebenarnya sumbernya dari pikiran itu akan membelenggu kita, benar-benar akan kemudian merenggut, bahkan takut gitu. Apa itu dalam pikiran? Dan ingat, pikiran itu tidak material, teman-teman. Ya, dia itu ya awal-awal saja gitu. Karena penderitaannya berakibat pada rasa trauma, itu sebenarnya sumbernya ya pada kita yang terlalu memberikan perhatian lebih pada memori dan memberikan lebih pada ekspektasi diri kita. Itu yang akan menjadikan kita trauma. Nah, sampai detik ini mungkin ada nggak teman-teman yang masih punya trauma itu? Ya ternyata apa? Ya itu sumbernya ternyata pada perhatian kita terlalu lebih pada memori dan ekspektasi diri. Contohnya, saya punya contoh. Kemarin saya setelah memberikan pendampingan ke teman saya ada teman itu yang sampai di usia beliau 29 tahun, kurang lebih ya 28 atau 29 tahun itu beliau takut nikah. Itu beneran. Tapi ada ini apa kamu takut melamar? Ternyata memori yang pernah tersimpan dalam dirinya adalah dia pernah melamar ke seseorang akhwat ya. Lamarnya ditolak oleh keluarga besar. Saya tanya kenapa? Karena dia tahu keluarga saya itu broken home, mas. Ya cerai lah. Keluarganya beliau itu cerai sejak beliau kecil. Ternyata masalah juga calon perempuan yang didatangi itu ternyata keluarganya juga punya trauma. Traumanya apa? Ada bibiknya atau dari pamannya dari calon ini itu pernah juga cerai dan keluarganya berantakan. Akhirnya konstruksi pikiran itu yang mempengaruhi calon perempuan dan juga mempengaruhi si laki-laki teman saya tadi itu.
sampai di titik dia nggak mau lagi, dia takut untuk melamar seseorang perempuan. Yang ditakutkan karena apa? Nanti ditolak. Ya, memori yang sudah dia terima dan ekspektasi yang atau ketakutan, imajinasi yang dia terima itu yang menjadikan dia trauma. Sampai di usia beliau belum nikah karena takut tadi itu. Dan imajinasinya dia kalau nanti saya melamar anak lagi, kalau kalau keluarganya tahu saya jadi keluarga broken home, bisa jadi saya juga nggak diterima. Nah, disitulah letak trauma dia gitu. Ya udah saya dampingi gitu. Ketika saya dampingi butuh waktu kurang lebih sebulan, hampir 2 bulan, saya sampaikan, saya kondisikan lagi pikirannya bahwa ya itu pikiran dia gitu. Apalagi dia punya golongan darah O. Biasanya golongan darah O itu orangnya overthinking banget, teman. Ada nggak yang di sini golongan darah O? Biasanya dia golongan darah yang overthinking, terlalu berlebihan mengimajinasikan sesuatu yang belum terjadi. Padahal pikiran itu tidak material. Yaudah saya dampingi, ya orang-orang kayak gini itu, yang seperti beliau ini memang perlu didampingi. Perlu intens kita dampingi, kita berikan masukan. Ibaratnya tadi gelas, kita nggak bisa kemudian mengeluarkan tiba-tiba memori yang sudah ada. Yang sudah ada dalam pikiran dia tidak bisa kemudian tiba-tiba kita buang. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan input-input yang baru. Memberikan pikiran-pikiran yang baru, yang positif terus, agar yang tadi yang awalnya hitam tadi itu perlahan-lahan mulai memudar atau hilang gitu. Tapi apakah kemudian itu masih ada di situ? Masih. Ya, tapi apakah kemudian dia akan fokus ke trauma itu ataukah dia mau melepas trauma itu? Maka yang saya lakukan adalah memberikan input-input positif, input-input imajinasi yang sifatnya positif. Apakah imajinasi itu boleh? Enggak boleh ya, sebenarnya boleh. Cuma yang tidak boleh adalah ketakutan itu yang terlalu berlebih. Ya, imajinasi itu boleh, karena itu bagian dari doa, gitu loh. Nah, doa itu kan imajinasi kita, benar nggak? Saya berharap ya Allah punya istri yang seperti ini. Boleh nggak? Boleh, itu berdoa. Tapi kalau imajinasi itu yang sifatnya adalah ketakutan, itu yang tidak baik. Ya, saya lanjutkan. Pikiran itu sifatnya tidak material, maka apa? Ayo berikan fokus kita itu pada sesuatu yang netral, teman-teman. Objek netral, maksudnya netral apa? Ya detik ini, hari ini, nafas ini, kesadaran kita gitu. Paham ya? Maksudnya trauma itu, iya trauma, tapi coba teman-teman mulai detik itu pun, ada yang mungkin masih punya trauma ya. Rasakan detik ini, nafas ini. Apa yang saat ini terjadi pada diri Anda? Oh iya, alhamdulillah saya masih syukuri apa yang sudah ada. Oh iya, saya masih diberikan kesehatan. Oh iya, saya masih diberikan umur panjang. Oh iya, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar lagi. Oh iya, saya masih bisa melakukan hal-hal yang itu sifatnya positif. Jangan terlalu fokus kita atau jangkar fokus kita itu terhadap masa lalu tadi, memori dan ekspektasi yang menjadikan kita takut. Fokus hari ini, maka ada beberapa teori ketika kita trauma healing itu kan kita harus sadar diri, kemudian kita harus melepaskan, merilis. Iya, maksudnya intinya adalah antum harus fokus sadar diri antum saat ini dengan cara apa? Ya udah, coba diam sejenak, apa yang masih bisa kita syukuri. Seringkali orang yang mohon maaf sampai kemudian di titik bunuh diri itu kan pikiran dia kan ke masa lalu terus. Kalau nggak ke masa lalu ya ke masa depan terus. Dia nggak sedang sadar pada saat diri dia di titik itu, nafas ini yang dia hembus saat ini, yang dia tarik saat ini dan dia hembuskan saat ini, dia nggak sadar. Dan ini kunci dari kemudian kita keluar dari masalah adalah kesadaran tertinggi, yaitu ya ketika kita netral saat ini. Ya saat ini adalah detik ini, nafas ini, apa yang bisa saya lakukan. Bukan pada memori ataupun imajinasi yang kemudian memberikan kita ketakutan tadi itu. Gitu. Ya. Nah, jadi sadar utuh saat ini ya. Jangan kemudian terlalu mengkhawatirkan yang tadi yang kita khawatirkan gitu. Oke, lanjut. Nah, karena sebenarnya teman-teman, kesadaran diri kita itu tidak pernah menderita. Ya. Yang menderita itu apa? Itu adalah ego dan ekspektasi diri.
Selama kita tidak menggantungkan ekspektasi atau memori yang terlalu kita takutkan, insya Allah kita nggak menderita. Karena kesadaran kita sebenarnya saat ini tidak pernah menderita. Yang penderita itu karena pikiran kita yang masa lalu, sama ketakutan kita pada imajinasi atau masa depan gitu. Sekarang saya tanya, ketika kita mau persiapan pernikahan, seringkali loh ya, ketika saya tanya ke teman-teman itu, apa yang kalian takutkan? Takut gak bisa membahagiakan Ustaz, takut nanti gak bisa menafkahi Ustaz gitu, takut lah, itu kan ketakutan gitu loh, ketakutan yang sebenarnya belum terjadi. Lah, kalau kita fokus pada ketakutan itu, lah, kalau semisal nggak bisa menafkahi, itu kan berarti masalah di finansial. Maka yang bisa kita lakukan hari ini adalah apa nih bisnis yang bisa saya lakukan? Kan harusnya gitu, kalau kita sadar. Oh iya ya, kurang di finansial, berarti coba sih saya tak bisnis, atau mungkin saya tak jualan apa, targetnya bulan ini saya harus selesai. Kalau kita nggak fokus ke situ, maka kita akan akhirnya fokusnya malah ketakutan-ketakutan itu. Ingat, sebenarnya kesadaran kita tidak pernah menderita. Yang menderita itu adalah ego dan ekspektasi diri. Maka salah satu upaya kita untuk mungkin masih merasa kurang tenang dan sebagainya. Allah itu sudah ngasih petunjuk loh dalam surat surat saya lupa namanya, Ar-Ra'd ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka ya perbanyak juga membaca istighfar, perbanyak berzikir pada Allah, itu mungkin akan menjadikan kita tenang gitu teman-teman. Rasa-rasa takut kita terkait itu bisa jadi bisikan-bisikan setan gitu. Maka ayo ya perbanyaklah berzikir. Kita sudah dikasih sudah dikasih oleh Allah tulus kok gitu, kok gak kita gunakan gitu. Saya meminjam kata-katanya Albert Einstein. Jadi imajinasi itu memang segalanya. Imajinasi itu adalah gambar pendahuluan dari peristiwa hidup yang akan menjelang. Maka kalau imajinasi itu adalah segalanya, ya jangan sampai kemudian imajinasi kita itu dipenuhi oleh imajinasi yang tidak baik gitu. Coba imajinasikan bahwa hidup besok itu insya Allah akan Allah berikan keberkahan, kemudahan. Imajinasikan gitu. Meskipun kita kadang nggak tahu caranya, tapi seringkali kalau kita yakin terhadap sesuatu yang kita percayai dan kita yakini, Allah akan berikan kok. Ada lagi kata-kata tokoh itu, nggak saya masukkan. Tugas kita itu hanya kemudian merancang cara dan teknisnya, itu kadang Allah yang ngatur gitu loh. Maka ketika Albert Einstein mengatakan imajinasi adalah segalanya, maka ayo imajinasikan itu yang baik-baik. Maka ada istilah husnudon pada Allah, ada istilah Allah itu sesuai prasangka hambanya. Tuh, Allah sudah kasih tools, Allah sudah kasih cara bagaimana kita biar tidak terlalu takut. Sudah dikasihkan sama Allah semua toolsnya. Ayo prasangka baik kepada saya, dan saya itu sesuai prasangka kamu gitu. Itu kan jelas itu. Terus kenapa kita terlalu fokus pada imajinasi yang itu ketakutan gitu. Kayak contoh ya tadi itu, ada orang yang takut menikah karena belum mampu menafkahi. Padahal saya tanya, ketika ditanya gajimu berapa? 15 juta. Nah, masuk akal nggak orang kayak gitu gitu. Wong gajinya saja sudah 15 juta, tapi masih belum siap untuk menafkahi. Karena masalah itu terlalu banyak memori di luar kita. Media sosial itu kan pengaruh sekali lah bagi kita. Enak ya, akhirnya kita membanding-bandingkan kehidupan orang lain gitu loh. Jadi ya kita banding-bandingkan, akhirnya syukur kita, kesadaran kita saat itu kita nggak terima gitu. Nah, keterimaan kita itu akhirnya kan menjadikan sesuatu yang ya karena ekspektasi kita itu terlalu berlebih, pengennya kayak artis ini, sekali duduk bisa gini, kan akhirnya yang dicontohkan atas bukan yang bawah gitu.
Hati-hati yang kayak gitu. Nah, apa yang kita planningkan tidak 100% sama bisa berjalan dengan apa. Karena faktor tidak bisa kita cover. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan 100%, tapi akhirnya ya udah kita tawakal aja pada Allah. Kalau kehendaknya Allah seperti itu, dan harus kita yakini bahwa sebenarnya Allah itu lebih tahu apa yang baik bagi kita. Kadang kitanya yang ngeyel gitu kan ya Mas Rama ya. Kita yang ngeyel mintanya kayak gini, padahal bisa jadi itu baik menurutmu tapi tidak baik menurut Allah gitu. Makanya ayo tetap berprasangka baik meskipun kita punya ekspektasi yang tinggi, tapi ketika hasilnya seperti itu ya kita terima dengan lapang dada. Oke. Maka apa yang kemudian harus kita persiapkan teman-teman ketika selesai dengan traumanya tadi itu? Yang kita perlu siapkan menjelang pernikahan adalah bagi saya itu cukup dua, iman dan ilmu. Nah, saya kan perlu ada wedding, perlu ada dari sevisi, perlu ada dari highlight wedding dan sebagainya. Ya perlu, tapi yang utama adalah iman dan ilmu. Maksudnya apa? Karena nikah itu bagi saya itu perkara iman. Tapi ada yang perkara undangan tetangga, Ustaz, perkara perkara resepsinya, Ustaz, perkara ngunduh mantu dan sebagainya. Iya gitu. Tapi itu kan hanya seremonialnya. Yang menguatkan kita itu adalah iman kita. Kenapa kalian harus menikah? Harus selesai dulu itu. Dan ilmunya, bekali ilmu dengan karena kita nggak tahu ketika kita menikah kita akan sudah mendapatkan pasangan yang benar-benar di luar kebiasaan kita. Kalau kita nggak punya ilmu komunikasi yang baik, kita nggak punya ilmu bagaimana cara memperlakukan pasangan dan sebagainya, itu jadi masalah gitu. Maka bagi saya ya, cuma dua sih sebenarnya persiapan menjelang pernikahan, iman dan ilmu. Contohnya iman apa? Oke, dalam Al-Quran itu jelas Allah itu beri kecukupan pada yang menikah. Tapi berapa banyak mereka yang nggak yakin terhadap ini? Bener nggak? Katanya dalam Al-Quran itu tuh Allah akan berikan kecukupan pada yang menikah. Tapi berapa banyak ayat ini yang difahami dan kemudian benar-benar diamalkan oleh orang-orang yang belum menikah? Yang ditakutkan orang yang belum menikah adalah apa? Gak punya uang, Ustaz, belum ada uang resepsi. Kan masalah finansial semua kan? Nah terus kamu nggak yakin terhadap janjinya Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah. Loh, jelas loh, iyakunu fuqara. Jika mereka itu miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, Mama. Nah ini yang kadang teman-teman padahal sudah jelas, clear gitu kan, sama Allah akan Allah cukupkan. Tapi kenapa detik ini pun masih kita ragu? Ya justru karena keraguan kita itulah yang menjadikan doa kita terwujud karena ragu itu. Akhirnya dijadikan ditakutkan tadi itu, yang jadi ketakutan itu adalah jadi doa. Karena bagi saya, imajinasi, ketakutan itu adalah gambaran masa depan kita. Nah kalau ketakutan kita terhadap masa depan itu sesuatu yang negatif, maka yang didapatkan juga akan negatif gitu. Itu ya teman-teman. Jadi perkara iman, nikah itu perkara iman dan ilmu. Untuk ilmunya lah kayak forum seperti inilah yang kemudian harus kita dapatkan. Insya Allah ilmu-ilmu yang teman-teman saat ini berusaha untuk hadir, meskipun berapa orang, cuma 18 nggak masalah gitu. Tapi 18 inilah yang kemudian berharap agar mendapatkan ilmu baru sebelum nanti kita setelah menjalani pernikahan. Ya ilmu itu yang kemudian terus kita cari. Gitu. Berapa banyak orang yang nikah itu yang paling disiapkan itu masalah seserahan, masalah mahar, masalah fitting baju, masalah nanti gimana ngunduh mantu. Coba berapa porsi pikiran itu terkhusus pada iman dan ilmu. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi kendala kita nggak berani nikah karena kita fokusnya bukan iman dan ilmu. Fokus kita itu karena resepsinya gimana,
ngundang orangnya gimana, cukup nggak ya nanti cateringnya, tempatnya kok nggak nemu. Wes akhirnya fokusnya kita bukan di iman dan ilmu. Padahal perkara nikah itu ya simpel. Ada cowok, ada pasangan, ada wali, akad selesai gitu. Yang kita masalahkan itu adalah budaya kita yang wah kalau nanti nggak resepsian gini nggak rame Ustaz, nggak asik gitu lah. Coba akhirnya budaya, artinya pikiran itu yang menghukum teman-teman yang sampai seperti ini pun mungkin merasa takut untuk menikah. Nah, yang kedua tadi ilmu. Salah satunya adalah kita ya bekali ilmu. Saya dulu sebelum nikah memang sering baca-baca buku terkait parenting, kayak sekolah ayah, sekolahnya manusia. Saya pernah ikut sekolah ayah, padahal saya belum jadi ayah gitu. Padahal saya belum menikah gitu, tapi saya ikut sekolah ayah. Karena ilmu itu yang saya perlukan. Saya pernah baca buku sekolahnya manusia, bagaimana komunikasi. Karena itu ilmu yang harus kita dahulukan. Bukan resepsinya kayak gimana. Enggak, itu urusan remeh sebenarnya di sisi Allah. Ya, wa'alam bishawab. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apalagi ini jazakumullah khair atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan. Semoga sedikit sharing yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ya ada kurangnya dari saya pribadi dan mungkin hikmah yang bisa kita ambil. Semoga menjadikan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Terima kasih Ustadz Sahli sudah bersedia untuk sharing ya pada malam hari ini di materi melepaskan trauma untuk menjelang persiapan pernikahan seperti itu. Silakan untuk sahabat siaga di sini yang ada pertanyaan boleh bisa disampaikan lewat chat boleh atau mungkin mau langsung open mic juga boleh, silakan. Dari Manda, Baktiar, mungkin ada Setio Arya Nugroho, Emi, Tenti, ya, Daratun Siti, ada siapa ini tadi? Yang Xiaomi ini belum diganti ya namanya ya. Ada Mahmud gitu ya. Terus ada Rina, ada Hab, ada Nina. Terus ada Siti Nursada, Ida Wibowo, Etika Santi, MRU, boleh, silakan. Ini tadi Rama sempat ngetik sih Ustadz, tapi nggak apa ya. Ini langsung Rama sampaikan aja lewat voice gitu ya, langsung aja. Nah jadi ini Ustadz, kalau misalkan ini udah terlanjur nikah nih, tapi ternyata masih ada tersisa trauma gitu ya. Nah ini kira-kira gimana Ustadz cara menyelesaikannya dari sudut pandang ilmu yang Ustadz ketahui kayak gitu, yang Ustadz miliki kayak gitu. Kira-kira gimana pemecahannya Ustadz? Tanya lewat mana tadi Mas? Voice note? Enggak, maksudnya ini langsung aja lewat mic. Tadi sebenarnya mau ngetik kok belum selesai gitu ya, ternyata udah Ustadz selesai duluan gitu materinya. Oh ini antum dah yang tanya. Ya mungkin buat teman-teman semuanya juga semoga jadi pertanyaan umum. Ya jadi karena ada yang sudah menikah kemudian masih ada trauma. Kerucutkan dulu lah. Dia masalah trauma itu di masalah apa? Entah hubungankah, entah masalah trauma di masalah finansial ataukah masalah kesehatan. Tapi kebanyakan ya kalau sudah menikah kan masalah traumanya di lingkup hubungan lah kalau boleh saya sampaikan. Nah traumanya apa dulu? Saya contohkan saja, ada trauma, bukan trauma sih lebih tepatnya. Saya itu dulu pribadi akhirnya jadi kemudian sebuah kendala ketika sudah berumah tangga gitu. Bagi saya itu bukan trauma, tapi lebih ke ada istilahnya itu hutang pengasuhan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu adalah contoh saja. Saya itu tipikal orang yang sulit banget mengucapkan terima kasih terhadap pasangan atau lawan jenis lah.
pasangan utamanya, karena saya sudah menikah. Jadi saya itu nggak bisa kemudian memberikan ekspresi cara berterima kasih ke pasangan itu seperti apa, cara memuji pasangan itu seperti apa, saya nggak bisa. Dan itu jadi masalah pas awal ketika saya menikah. Ketika saya telisik, kenapa saya bisa seperti itu gitu. Oh, saya baru tahu ternyata, dan saya baru sadar ternyata abah saya, orang tua saya dulu, terutama abah dari pihak laki-laki lah ya, itu tidak pernah dalam visual saya ketika saya kecil itu beliau mengucapkan seperti itu kepada ibu gitu. Jadi ternyata itu yang menjadi hutang saya di pengasuhan, terutama saya nggak bisa mengucapkan terima kasih, nggak bisa menyanjung, nggak bisa memuji pasangan itu ya karena abah saya itu tipe orangnya itu pendiam, tidak bisa mengekspresikan kata-kata ke istrinya. Yang nggak tahu ya, yang ketika di depan anaknya atau di belakang saya nggak tahu, tapi selama di depan anaknya itu tidak ada seperti itu. Itu yang kemudian menjadi PR saya. Ya awalnya memang saya agak karena nggak pernah dapat gambaran bagaimana cara berterima kasih dan memuji pasangan itu, saya agak merasa gimana gitu. Ya akhirnya kemudian saya sedikit demi sedikit belajar gimana cara mengekspresikan, bagaimana cara kemudian memberikan ujian itu gimana caranya, dengan kata apa. Akhirnya belajar komunikasi yang baik dengan pasangan dan sebagainya itu ya kita pelajari pelan-pelan gitu. Nah, makanya saya tanya lagi, kira-kira trauma apa ini? Apakah itu bagian dari trauma atau bagian? Ada juga kisah orang dia itu cerai, mohon maaf, di usia beliau 30 tahun sampai usia beliau 50 tahun, perempuan ya ini ya, sampai di usia 50 tahun beliau gak mau nikah lagi gara-gara trauma gitu. Traumanya adalah karena suaminya itu orangnya kekanak-kanaan. Akhirnya kekanak-kanaan, apa-apa harus ke ibunya, jadi nggak bisa memutuskan sendiri gitu. Ibaratnya suami itu harus dia jadi kepala keluarga, peran itu tidak ada dalam keluarga. Akhirnya dia trauma, nanti takut ketemu suami yang kayak gitu lagi. Nah, ketakutan itu akhirnya membuat dia nggak jadi menikah lagi gitu. Telisik demi telisik, ternyata sejak jauh hari, ternyata kenapa kok dia seperti itu? Ternyata ayahnya dari si perempuan ini yang cerai tadi itu ternyata adalah ayahnya juga seperti itu gitu. Keibuan, apa-apa ibunya yang memutuskan masalah gitu. Jadi itu menjadi gambaran dirinya untuk, padahal dia fokusnya ojo sampai entuk ayah sing koyo ngene atau pasangan suami yang kayak gitu. Lah kok darungo kok dapat yang kayak gitu. Kalau kita kan pikiran kita nggak bisa menyari kata tidak gitu loh. Jadi jangan sampai ketakutan trauma kita terhadap masa lalu itu yang terlalu membelenggu kita gitu. Ya gimana caranya belajar gitu. Salah satunya adalah sadar diri dulu, introspeksi, apa nih yang salah dengan saya. Oh, saya traumanya di sini. Coba saya benari dengan ada ilmu, konsultasi ke orang yang memang, atau ngobrol. Biasanya orang-orang yang terlalu depresi atau terlalu banyak trauma itu dia nggak ada teman ngobrol juga gitu. Mau ngobrol ke suaminya malah nanti jadi masalah gitu. Padahal belum ngobrol ya, tapi ketakutan yang didahulukan gitu. Ya itu sih Mas Rama, mohon maaf. Semoga tidak menjawab, karena kalau menjawab nanti teman-teman nggak ada cara lain untuk tanya ke yang lain. Betul. Ya. Terima kasih Ustadz. Nih ada yang bertanya, ini sama sampaikan ya pertanyaannya, nanti Ustadz bisa langsung bantu jawab. Di secara teknis bagaimana cara menghilangkan atau mengikis trauma masa lalu kemudian bangkit dan mau menata kehidupan lebih baik lagi Ustadz? Ini pertanyaan dari Demti. Baik, saya balas dulu ya. Jadi Ustadz Ibnu Mas'ud. Oh, Masya Allah, saya tahu kayaknya beliau ini. Bu Denti, Ustadz Denti ini kalau boleh saya, kalau saya nggak salah lah ya, Ustadz Ibnu Mas'ud ini Malang ya, Ustadz. Yang kemarin kita ketemu itu kalau nggak salah ya. Iya Ustadz. Masya Allah. Kok bisa ketemu di sini ya? Bisa dah. Ya, di-share sama itu Umu Gendis. Oh, Masya Allah. Nah,
Mbak Doner. Baik, saya sedikit, semoga ya kalau menjawab kan clear, kalau nggak menjawab berarti ada upaya untuk dari saya nanti tanya ke yang lain. Baik, secara teknis gimana ya cara menghilangkan atau mengikis trauma masa lalu, kemudian bangkit dan mau menata kehidupan lebih baik lagi. Nah, ya kalau kita menghilangkan trauma masa lalu, kita memang nggak bisa kemudian serta-merta langsung dihilangkan gitu ya. Jadi kenapa lingkungan itu juga salah satu upaya penting kita untuk mengkondisikan pribadi kita. Ibaratnya ya kita tahu banget lah kalau kita terlalu lama berhubungan di sekitaran orang-orang yang toksik lah, lingkungan yang seperti itu, maka ya kita juga akan merasa tidak enak gitu. Upaya yang kita lakukan adalah sadar diri bahwa oh ya saya pernah kena trauma masa lalu itu. Setelah itu coba sih gimana cara mengikis, ya lakukan atau mencari aktivitas yang sifatnya itu mensibukkan diri gitu. Saya intinya kita akan manusia itu hanya dua, kalau dia nggak disibukkan dengan masalah negatifnya ataukah disibukkan dengan masalah positifnya. Kalau nggak disibukkan dengan keburukan, ya pasti kalau nggak disibukkan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Ya langkah teknisnya, ya kita tahu kalau kita sudah sadar terhadap kondisi yang kita dulu trauma yang kayak gitu, berpindahlah, mungkin ada lingkungan kita yang masih mempengaruhinya di situ. Ya minimal keluar dari lingkungan itu pelan-pelan gitu. Terus merancang apa yang harus saya lakukan. Ibaratnya dulu pas trauma saya bukan trauma sih, tapi bisa dikatakan trauma juga ketika saya nggak punya cara bagaimana saya bisa menyampaikan rasa terima kasih terhadap pasangan. Ya akhirnya yang saya lakukan adalah belajar gitu, ikut ilmu parenting gitu. Dulu ada namanya Abah Irwan, beliau fokus namanya sekolah ayah, menjadi ayah yang baik. Itu saya belajar di situ itu. Ya memang belajar mas, dan beliau sendiri itu orangnya yang orang keras banget dulu terhadap pasangannya. Sekarang beliau itu termasuk orang yang sangat lembut terhadap pasangannya. Jadi menata kehidupan yang lebih baik, dibuat visinya, diatur lagi, mungkin pengennya apa. Ibaratnya kayak keluarga itu kan namanya rumah tangga, itu kan pasti ada tangga yang dijejaki. Mungkin tangga di bawah ini ada hal yang harus saya tinggalkan, atau ya ibaratnya kita rumah tangga itu kan step by step ya. Kalau di tahun sebelumnya itu sudah tercapai ini, harus punya goal apa lagi yang bisa saya lakukan untuk agar terhindar dari masalah yang masih membelenggu kita di situ gitu. Salah satu trauma yang kita lakukan, kita terima dulu memang, ya udah saya pernah dapat trauma seperti ini gitu. Apa ya, saya nggak bisa menggambarkan kalau saya nggak ada traumanya kayak gimana gitu. Kayak saya tadi traumanya, kayak contohnya mas yang tadi ya, mas yang dia nggak berani nikah karena dia punya trauma. Nah trauma itu yang jadi gambaran, akhirnya saya masukkan pelan-pelan, saya kasih kata-kata yang kemungkinan yang lainnya lebih positif lah gitulah. Jadi trauma itu dihilangkan dengan gambaran atau visual yang lebih positif. Diberikan visual yang positif. Traumanya, waduh nanti kalau saya nikah, istri saya nggak terima istri saya orangnya bawelan semisal, orangnya terlalu menuntut. Nah kayak gitu kan imajinasinya sudah dia sendiri. Apalagi sedangkan yang disampaikan Albert Einstein tadi itu kata-katanya bisa jadi ketika kita terlalu fokus pada imajinasi itu, ya itu yang terjadi. Maka kita nggak bisa menutup. Akhirnya peluang itu coba kita ganti dengan kata-kata yang sifatnya atau input-input yang positif dulu. Memang butuh orang yang dampingi itu, Mbak Ustazah Denti. Jadi nggak bisa kemudian serta-merta sendiri. Ya udah sendiri, kita memaafkan diri sendiri dulu. Sadar, oh ya saya pernah merasakan itu. Cari orang gitu. Cari orang yang bisa diajak komunikasi gitu. Diajak yang kita rasa dia mampu untuk menjaga rahasia dan sebagainya gitu. Karena seringkali kita juga dapat curhatan-curhatan yang ngeri lah maksudnya.
ada gitu loh seperti itu. Tapi ya qadarullah. Mungkin itu Mbak. Ustazah, mohon maaf. Jadi sadar diri terhadap trauma, kemudian cari lingkungan yang baik, lingkungan yang mungkin bisa memberikan masukan yang sifatnya positif ke diri kita. Ya makanya lingkungan orang-orang baik itu yang penting. Orang-orang yang berkumpul dengan orang soleh itu kan obat hati kita. Lalu ya susun, kita tata. Saya tidak ingin terjadi seperti itu, maka saya komitmen apa yang saya lakukan. Minimal dulu saya pernah, kontrakan saya itu ada tetangga itu yang dalam arti pasangan suami istri. Dia tidak pernah sholat gitu, saya melihatnya ya. Tapi selama kemudian saya nggak pernah dalam artian menasihati, dalam arti ayo Pak sholat enggak. Dicontohkan dengan perbuatan. Nah, kalau kita sudah contohkan perbuatan maka akan enak gitu ngikutinya. Maksudnya apa? Lingkungan gitu. Cari lingkungan yang kemudian coba keluar dari pikiran, keluar dari trauma itu. Itu sih, mohon maaf kalau belibet, semoga tidak menjawab. Seperti itu Ustazah. Oke, terima kasih ya Ustadz Sali. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan pamungkas nih, ada dari Siti Nursada. Ustadz mau tanya, misal dalam konteks pasangan yang belum menikah, ya, sudah ada arah untuk menikah, tapi keduanya sama-sama tahu kalau ada trauma masa lalu. Nah, lebih baik menyembuhkan traumanya dulu atau disembuhkan bersama setelah menikah, Ustadz? Gimana? Dua menikah tapi keduanya sama-sama tahu kalau ada trauma masa lalu. Nah, traumanya masalah apa dulu? Di bidang hubungan atau apa? Saya nggak tahu ya traumanya. Ya kalau nanti semisal traumanya itu, lah kalau itu kan dia sudah sadar, kalau saya punya trauma gitu kan. Ketika sudah menikah pun nggak masalah gitu. Tapi kalau semisal trauma itu menjadikan kita takut melangkah ke pernikahan, seringnya kalau kita trauma untuk melangkah ke dunia pernikahan itu kan, seringnya kalau kita trauma dan mengakibatkan kita tidak siap di pernikahan gitu. Nah, sedangkan ini kan kalau sama-sama tahu traumanya, terus apakah disembuhkan dulu sebelum disembuhkan bersama ataukah sebelum pernikahan? Kalau semisal itu tidak pengaruh terhadap proses ketika mau nikah, ya nggak masalah gitu. Di nikah saja nanti bisa belajar bersama gitu. Ibaratnya kalau kita punya masalah dan punya trauma lah ya, kayak tadi pasangan tadi itu, ya contoh-contoh kasus kan beda-beda traumanya. Kalau tadi trauma yang saya ceritakan, dia nggak mau nikah karena takut nikah karena takut ada penolakan dari keluarga dari mempelai perempuan, ya itu harus selesaikan dulu gitu. Tapi kalau traumanya masalah apa ya? Contoh ya, misal traumanya masalah finansial. Keluarga saya cekcok Mas. Keluarga saya dulu ketika ekonominya nggak baik itu sering cekcok. Kan trauma itu. Maksudnya trauma itu akhirnya ketika nanti saya menikah, itu saya takutkan nanti terjadi seperti itu. Lah, pasca itu kan berarti trauma pasca, bukan trauma pranya nikah. Bagi saya kalau trauma pranikah itu ya harusnya diselesaikan. Sedangkan kalau trauma pasca itu maksudnya apa? Disampaikan ke pasangan bahwa saya punya keluarga sih kayak gini deh. Ibu bapak saya dulu itu orangnya karena kita dari keluarga tidak mampu, seringkali ketika ada masalah ekonomi itu ibu saya tuh marah-marah, ayah dan ibu itu sering marah-marahan. Disampaikan ke pasangannya agar apa? Ayo dek, kita cari solusinya bersama. Gimana nanti caranya kita bisa berkecukupan meskipun gaji kita sekian, ayo kita atur keuangan kita gitu. Lah, seperti itu bisa jadi trauma pasca nikah gitu. Kalau trauma pranikah tadi yang dia takut mau nikah, takut ditolak, itu harus selesaikan dulu, Mas. Tapi kalau traumanya itu yang tadi contohnya kayak harusnya ini bisa diselesaikan karena masalah komunikasi dengan pasangan gitu. Contohnya itu sih. Ya ada, dulu pas waktu awal-awal saya menikah kan
gajinya bagi saya cukup. Tapi kalau dibuat untuk memberikan nafkah, memberikan mengasihi ke orang tua yang alhamdulillah dua-duanya masih ada pada saat itu, kita merasa kurang gitu. Kebutuhan kita sendiri saja insya Allah cukup, tapi kita nggak mau berhenti terhadap kita sendiri, tapi kita pengen memberikan kebutuhan kepada orang tua dan sebagainya. Akhirnya solusinya apa? Ya udah, kita bisnis bareng gitu. Saya yang dulu masih jadi karyawan tapi tetap juga ada bisnis gitu, ada tambahan. Akhirnya alhamdulillah sampai di titik saya resign, fokus bisnis, akhirnya bisa memberikan ke orang tua gitu. Nah, itu kan trauma yang bisa diselesaikan setelah pasca nikah. Ini ada tetap dilakukan komunikasi ke pasca. Ya itu di anu dulu sih Mbak. Kalau semisal lebih menyembuhkan trauma dulu atau disembuhkan bersama setelah menikah, ya dipetakan dulu itu trauma yang trauma tentang apa dulu gitu. Kalau traumanya memang menghalangi kita untuk segera menikah, ya harus diselesaikan dulu. Tapi traumanya itu yang kita takutkan ketika nanti sudah menikah, ya itu menikah dulu nggak apa-apa, baru kemudian dikomunikasikan ke pasangan gitu, agar saling enak lah. Nah tadi coba saya cerita itu, ada loh ternyata orang yang sudah nikah selama 17 tahun tanpa komunikasi. Saya saja nggak habis pikir gitu, gimana gitu, masalah ngurus anaknya gimana, masalah pamit mau keluar kerja gimana, kok nggak, Masya Allah gitu loh. Ya seperti itu sih Mas Ramah, mohon maaf. Oke, siap. Prinsipnya adalah kita lihat dulu ya Ustadz ya, masalah traumanya ini apakah menghalangi ke jenjang pernikahan atau enggak. Kalau menghalangi ke jenjang pernikahan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak menghalangi, langsung saja menikah dulu. Kalau masalah traumanya itu bisa diselesaikan bareng. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke, keren banget sih. Jadi betul ya Siti Nursada, seperti itu jawabannya. Jadi keren banget sih untuk pertanyaan yang terakhir ini juga, karena ini mewakili yang sudah menikah ya. Jadi kalau misalkan memang traumanya itu menghalangi ke jenjang pernikahan, itu bisa diselesaikan bareng. Jadi nanti bisa saling support lah pada prinsipnya ya. Pasangannya bisa mensupport untuk menyelesaikan traumanya masing-masing seperti itu, sehingga nanti ke jenjang pernikahannya itu bisa selesai. Nanti kalau ada trauma lagi itu bisa diselesaikan bareng setelah menikah, seperti itu. Oke, siap. Ini karena waktu sudah menunjukkan sudah 8:30, maka untuk materi pada kelas hari ini itu juga sudah selesai, gitu ya. Terima kasih untuk semua Sobat Siaga yang mengikuti materi kelas Siaga Academy pada malam hari ini. Terkhusus untuk Ustadz Sahli Hisyam yang sudah bersedia ini ya, sharing-sharing gitu ya, ilmu yang sangat-sangat penting untuk kehidupan kita semuanya. Walaupun dengan kondisi yang kurang fit, ya sama-sama kita berdoa, sahabat siaga semuanya ya, untuk Ustadz Sahli, semoga lekas diberikan kesembuhan. Ustadz Sahli bisa beraktivitas dengan optimal, ibadah dengan optimal juga, dan mudah-mudahan ilmu yang di-share sama Ustadz Sahli ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya ya, yang mengikuti, dan juga untuk orang-orang sekitar kita pastinya. Karena kita nantinya bisa men-share kembali ke orang-orang terdekat kita, seperti itu. Jangan lupa di sini Rama juga mengingatkan untuk Sobat Siaga semuanya rutin mengikuti kelas Siaga Academy yang diadakan setiap Selasa di pukul 7 malam, gitu ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat juga, karena nanti saya materinya bakal tidak bisa diikuti secara utuh, seperti itu. Nah, di sini Rama sebagai moderator mau pamit juga, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Barangkali mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Di sini Rama juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sini sahabat siaga boleh ya, kita sebelum meninggalkan forum, kita bisa foto terlebih dahulu, gitu ya. Kita nyalakan kamera, boleh? Boleh ya? Nyalakan kamera sebentar aja. Yuk. Oke, ada Muhammad Idham Wibowo, ada Siti Nursada, ada Manda, Setio, Eni, ada Hab, ada Nina, ada Etika Santi, ada Muhairiyah Syafrina. Oke. Sudah? Ya, Rama hitung. Kasih kayak terbaik.
Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Rama, mohon pamit. Dan panitia Siaga Academy juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas Siaga Academy berikutnya. Terima kasih Ustadz Sahli. Selamat beristirahat. Uzadia,